Hiduplah seperti kamu akan mati hari ini, dan belajarlah seperti kamu akan hidup 1000 tahun lagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Atas karunia-Nya lah kita diberikan kehidupan dan kesehatan hingga saat ini. Dewan juri yang saya hormati, beserta saudara sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbicara tentang solidaritas anak bangsa dalam menghadapi krisis literasi di masa pandemi. Literasi sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya ialah orang yang belajar. Dan pada hakikatnya, literasi bukan hanya tentang meningkatkan kemampuan menulis, namun lebih dari itu. Literasi juga meningkatkan kemampuan membaca dan kemampuan berhitung. Literasi lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Literasi juga berdampak positif bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Manakala literasi tak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Literasi dimaknai sebagai kemampuan memahami, mencerna, dan menganalisis teks dan konsep, lalu diterjemahkan dalam tindakan untuk mengatasi masalah kehidupan, meningkatkan kualitas hidup, dan memperbaiki kesejahteraan. Mungkin Anda bertanya, mungkin ada yang bertanya, apa hubungan literasi dengan pandemi yang saat ini sedang melanda dunia? Disadari bahwa dunia saat ini dalam masalah yang besar, yaitu pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah tersebut, tentu diperlukan manusia yang kreatif dan inovatif, yang mampu melahirkan ide-ide dan kreasi yang baru, seperti meracik obat-obatan tradisional dan herbal. Karena obat tradisional mampu meningkatkan imunitas tubuh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa obat tradisional mampu meningkatkan imunitas tubuh sebagai upaya menangkal terinfeksinya virus COVID-19. Seperti yang dikutip dari kontan.co.id Jakarta, ya ini seperti berikut. Yang pertama, bawang putih. Yang kedua, biji bunga matahari. Yang ketiga, kunyit. Yang keempat, jahe. Dan yang kelima, kayu manis. Bukankah bumi kita sudah menyediakan dengan lengkap bahan baku ramuan tradisional tersebut? Nah, untuk melahirkan manusia seperti itu, tidak terlepas dari usaha penerapan literasi yang mampu menciptakan manusia yang bisa memahami, mencerna, dan menerjemahkan teks dan konsep, lalu diterjemahkan dalam tindakan untuk mengatasi masalah kehidupan dengan literasi kesehatan. Maka, dalam penanganan COVID-19, meningkatkan literasi kesehatan merupakan kebutuhan vital. Bila tidak, dapat mengancam sistem kesehatan nasional. Apa yang saya paparkan ini sejajar dengan pendapat seorang pegiat literasi, yaitu Didik Darmanto, yang bekerja di Kementerian PPN Bappenas. Beliau mengatakan bahwa penanganan COVID-19 tak hanya terkait dengan sistem kesehatan, tetapi juga tingkat literasi masyarakat. Masyarakat yang berliterasi cenderung lebih siap menghadapi dampak buruk pandemi. Literasi berperan penting dalam menentukan status kesehatan masyarakat di era modern. Laporan ini menyebutkan literasi yang rendah berpotensi meningkatkan perilaku beresiko dan memperburuk kesehatan. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat di Indonesia masih sangat lemah dalam hal mengatasi penyebaran virus COVID-19. Hal ini sebagai bukti masih rendahnya kesadaran penerapan masyarakat akan literasi. Kelemahan mengakses, memilah, dan memahami informasi membuat masyarakat tak bisa mendiagnosis segala gejala dan mengambil langkah penanganan secara tepat. Seharusnya penyebaran virus COVID-19 tidaklah secepat yang terjadi saat ini jika masyarakat memahami cara penularan virus tersebut dan ada usaha untuk mencegah penularannya.
Seperti contohnya yang dilansir oleh kompas.com bahwa terdapat sejumlah kelemahan dari virus corona. Di antaranya ialah yang pertama, mudah hancur dengan sabun. Yang kedua, tidak bisa bertahan lama tanpa inang. Yang ketiga, bisa dikalahkan dengan antibodi. Yang keempat, lemah setelah terkena disinfektan. Yang kelima, sensitif terhadap suhu tinggi. Nah, dengan demikian, dengan mengetahui kelemahan virus tersebut, maka seharusnya masyarakat memiliki gerakan bersama untuk mencegah penularan yang masif. Seharusnya pandemi COVID-19 membawa kesadaran bagi individu dan juga bagi masyarakat luas dalam mengambil kebijakan tentang pentingnya literasi kesehatan. Keterbatasan literasi kesehatan membuat masyarakat abai terhadap protokol kesehatan, serta meningkatkan perilaku berisiko menularkan infeksi yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Maka, dalam penanganan COVID-19, meningkatkan literasi kesehatan merupakan kebutuhan vital bila tidak dapat mengancam sistem kesehatan nasional. Oleh karena itu, marilah kita melakukan gerakan bersama dalam mengupayakan meningkatkan literasi kesehatan untuk mencegah penularan virus COVID-19 yang mengancam keberlangsungan hidup umat manusia. Demikianlah pidato singkat dari saya. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam literasi.